Halo Sobat RV, kembali bersama saya Dr. Vito Damai. Saya akan membocorkan ada 7 tanda-tanda yang Anda bisa lihat kalau memang seseorang itu punya penyakit jantung. Apa saja? Ini dia. Yang pertama, kalau Anda melihat seseorang jalan terengah-engah, ya belum tentu itu akibat jantung. Karena kalau jalan terengah-engah, misalkan capek, mungkin cepat lelah gitu ya, mungkin saja orang-orang yang baru sembuh dari sakit pun demikian, orang sakit paru pun demikian. Tapi ada satu tanda yang khas bagi seseorang yang punya penyakit jantung, yaitu kalau tidur lama-lama dia akan sesak. Nah, ketika dia bangun, duduk, baru merasa enak. Itu adalah tanda khas utama sesak akibat dari jantung. Jadi Anda perhatikan atau Anda tanya sama orang tersebut, apakah kalau tidur dalam waktu 2-3 jam kemudian dia harus terbangun, duduk karena sesak? Atau ketika tidur, bantalnya harus banyak, harus setengah duduk, baru merasa enak. Nah, biasanya itu adalah tanda bahwa orang ini memang punya penyakit jantung. Penyakit jantung apa? Biasanya lemah jantung. Nah, yang berikutnya adalah seseorang dengan keluhan berdebar-debar. Nah, orang dengan berdebar-debar ini seringkali mungkin dia berpikir bahwa debar-debar ini, mungkin cuma perasaan saja. Atau debar-debar ini, mungkin ntar lagi juga hilang. Tapi debar-debar adalah tanda bahwa seorang punya aritmia atau korslet di bagian jantungnya. Sebabnya apa? Macam-macam. Bisa karena seorang ini memang punya penyakit jantung koroner atau ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Atau bisa juga karena dia punya lemah jantung sebelumnya. Sehingga ini perlu diperhatikan, perlu pemeriksaan EKG atau listrik jantung. Apa gunanya? Untuk mendeteksi apakah aritmia atau korslet pada jantung ini dapat menyebabkan stroke atau bekuan darah yang masuk ke dalam otaknya. Kenapa bisa demikian? Saya pernah bahas di video saya sebelumnya. Coba Anda lihat ya. Nah, lalu berikutnya adalah kalau orang kakinya bengkak. Nah, ini paling sering nih. Orang-orang kaki bengkak, mereka habis jalan panjang lama, kakinya bengkak. Katanya kalau duduk berdiri lama, bengkak juga. Kalau habis dari perjalanan, mungkin di mobil, duduknya lama, bengkak juga kakinya. Nah, ini bisa saja tanda seorang punya varises atau ada gangguan pada katup pembuluh darah di bagian dalamnya. Nah, kita bisa tahu dari USG. Tapi kalau orang yang memang suka bengkak kakinya, hati-hati. Mungkin saja dia menderita lemah jantung atau bengkak jantung. Orang yang bengkak jantung juga sama, kakinya bengkak juga. Memang sulit untuk dibedakan. Karena orang-orang yang lemah jantungnya juga mungkin saja punya pembuluh darah vena yang terganggu juga. Jadi bisa terjadi berbarengan. Gimana cara taunya? Di USG. Dengan USG pembuluh darah, kita bisa lihat apakah mungkin ada bekuan darah di sana, atau ada mungkin gangguan pada katup pembuluh darah. Mungkin bahkan kita bisa lihat juga di jantungnya. Dengan USG jantung kita bisa lihat katupnya gangguan apa tidak, pompa jantungnya masih baik apa tidak, apakah ada mungkin lemah jantung akibat dari infeksi ataupun lemah jantung akibat dari pembekuan atau penyumbatan pembuluh darah di jantung koroner. Nah, yang berikutnya adalah kalau Anda lihat di matanya, mungkin ada di daerah lipatan atau di bagian bawah mata, itu biasanya ada semacam plak atau semacam kekuningan, warnanya lebih gelap. Nah, ini juga bisa menandakan seorang yang punya penyakit kolesterol tinggi. Jadi Anda bisa duga kalau orang dengan kolesterol tinggi, maka curiga nih, jangan-jangan karena kolesterol yang tinggi, maka di bagian pembuluh darahnya juga ada plak-plaknya juga. Nah, kalau Anda mau tahu apakah benar kolesterol tinggi apa tidak, coba dicek. Ceknya apa? Cek dari pesan darah. Gimana cara periksanya? Cek darah puasa, 10 jam kira-kira Anda bisa ambil dan minta di lab, saya mau periksa profil lipid lengkap. Nah, nanti ada hasil LDL-nya berapa, triglyceridnya berapa, HDL-nya berapa. Itu adalah kolesterol baik, kolesterol jahat, dan juga lemak dalam darah. Kita bisa lihat kalau misalkan mereka meningkat, nah maka kita harus kasih tahu nih ke dokter yang merawat kita. Ini saya perlu obat apa enggak? Apakah bisa dengan puasa aja atau diet aja saya bisa kembali normal apa enggak? Nah, itu ada juga saya pernah bahas mengenai kolesterol dan penyempitan pembuluh darah jantung juga di video saya yang lain. Anda lihat ya, kalau Anda belum subscribe, coba Anda subscribe dulu deh. Supaya Anda nggak pernah ketinggalan apa informasi dan juga info-info mengenai kesehatan yang saya berikan secara cuma-cuma. Anda bisa lihat langsung ya di sana. Lalu yang berikutnya lagi, Anda lihat kakinya berwarna kehitaman. Nah, ini dia nih, kadang-kadang orang bilang kakinya pucat, kakinya dingin, kakinya kadang-kadang mungkin agak kesemutan. Ini tanda-tanda bahwa mungkin saja ada terjadi penyempitan pembuluh darah kaki. Nah, apa hubungannya? Ada hubungannya. Jantung dan pembuluh darah ini selalu berhubungan dengan erat karena jantung ini mengalirkan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi jantung seperti pompanya dan pembuluh darah itu seperti pipanya, sangat berhubungan. Apa yang terjadi di pembuluh darah kaki, ada penyempitan atau ada plak di sana, mungkin terjadi juga di pembuluh darah yang lain, termasuk di pembuluh darah jantung yang mungkin menyebabkan serangan jantung.
Jadi orang-orang yang punya risiko seperti ini seperti apa aja? Nah, orang-orang yang punya kencing manis, kolesterol tinggi, hipertensi, suka sakit kakinya kalau jalan, ya suka ada kesemutan atau dingin ujung-ujung kakinya, ada kehitaman ujung-ujung kakinya, lukanya sulit sembuh. Nah, kita mesti curiga bahwa ada kemungkinan peripheral arterial disease yang juga menjadi tanda bahwa seorang ini punya risiko aterosklerosis atau penyempitan di pembuluh darah di jantung. Nah, itu tadi tanda-tanda bahwa seorang yang kita bisa lihat dari luar, wah jangan-jangan nih punya penyakit jantung nih. Kita bisa terka, kita bisa lihat dan bisa curigai untuk bisa dites lebih dalam, lebih detail lagi. Medical check up itu adalah cara supaya kita bisa mendeteksi penyakit jantung lebih awal. Jadi tidak menunggu sampai terjadi kumat atau masuk ke rumah sakit, diopname, masuk ICU dulu. Dari penyakit yang lebih ringan, kita bisa tangani duluan. Tapi ingat, di antara semua itu, lebih baik kita mencegah sebelum harus mengobati, dan lebih baik kita mengobati duluan daripada harus mencapai komplikasi. Kalau Anda punya komen, Anda boleh tulis di bawah. Kalau misalkan Anda punya advice lagi, kira-kira kita mau bahas apa lagi ya di video selanjutnya, tulis di komen juga ya. Sampai ketemu di episode berikutnya di RV Channel. Dah!